Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids hari ini. Kak Merlin berharap adik-adik sahabat Impact Kids dalam keadaan yang sehat. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Cuaca sekarang lagi tidak menentu nih. Kadang terang banget, kadang panas banget, bahkan kadang hujan ya. Nah adik-adik tetap jaga kesehatan. Kalau adik-adik bepergian, makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, yuk adik-adik kita mau bersama-sama berdoa. Terlebih kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk matahari, untuk udara yang segar yang kami hirup, dan juga Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu orang tua kami, saudara kami, bahkan teman-teman kami, dan siapapun yang kami temui hari ini. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, mungkin ada di antara kami yang akan sekolah ataupun bermain ataupun melakukan kegiatan yang lain, kami mau bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan supaya firman-Mu hari ini yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah alasan bodoh. Alasan bodoh. Nah, adik-adik, kalian pernah nggak beralasan mengungkapkan satu alasan tapi sebenarnya itu alasan yang merugikan adik-adik? Nah, yuk adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Lukas 14 ayat 16 sampai 24. Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24. Kak Merlin bacain ya. Boleh adik-adik ikutin juga di Alkitabnya ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Jadi ada satu orang nih yang kayaknya kaya banget nih, bikin perjamuan besar, bikin pesta besar, terus dia mengundang banyak orang. Lalu orang-orang yang diundang itu ternyata mereka minta maaf. Alasannya apa ya? Nah, selanjutnya ayat 18. Yang pertama berkata kepadanya, kepada orang yang diundang itu, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Berikutnya, yang ketiga nih, yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Wow, cerita yang menarik nih adik-adik. Ada seorang yang mau bikin pesta besar. Wah, undangan tuh udah disebar, udah dikasih ini ke banyak orang. Entahlah terhitung berapa banyak orang yang tidak disebutkan di Alkitab ya. Banyak banget orangnya. Tapi ketika sudah hari H nih, hari pestanya itu sudah mau dimulai, yang punya pesta itu bilang, ayo yuk pestanya udah jadi nih, udah siap, yuk kita masuk semuanya supaya kita mulai acaranya.
ternyata orang-orang yang diundang itu memiliki banyak sekali alasan. Ada beberapa alasan yang sama. Yang pertama, katanya aku baru beli lembu, aku tidak bisa datang. Kemudian ada yang bilang apa tadi? Aku baru beli sawah, aku baru beli kebun, ladang, aku harus pergi melihatnya. Lalu ada lagi, aku baru nikah, katanya ya, aku tidak bisa datang. Wah, dan mungkin masih banyak lagi alasan. Lalu yang punya pesta itu bilang, oke, menyuruh pegawainya, oke, kamu pergi ke jalan-jalan, ke undang semua orang yang ada di situ, siapapun yang kamu temui, orang cacat, orang miskin sekalipun, pokoknya panggil mereka. Nah, ketika mereka sudah dipanggil, orang miskin, orang cacat, dan orang yang lemah, orang yang tidak memiliki apa-apa datang, ternyata masih kosong, masih banyak tempat yang kosong. Lalu orang ini bilang, oke, pergi lagi, cari lagi, kayaknya masih banyak. Nah, di ayat yang terakhir adik-adik dikatakan bahwa sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, kira-kira menurut adik-adik, siapa kira-kira yang diumpamakan sebagai orang yang membuat pesta besar itu? Coba? Ya, betul sekali, itu adalah Yesus sendiri. Nah, pestanya itu adalah kerajaan surga. Nih adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang. Bukan hanya orang yang baik, bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya orang cantik, orang ganteng. Tetapi semua orang, tidak terkecuali, tidak dibeda-bedakan sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ada di antara mereka yang menolak. Nah, ada yang tidak mau menerima itu. Nah, terkadang banyak alasan yang membuat kita rugi, terutama rugi akan hidup yang kekal. Kalau nih misalnya nih contohnya di sekolah nih, adik-adik, aduh aku malas ke sekolah sih sebenarnya, udahlah aku alasan sakit aja. Tau-taunya minggu depan itu ulangan. Di ulangan itu ada soal yang sebenarnya dipelajari waktu kamu tidak hadir. Nah, kira-kira alasannya? Alasan bodoh, bukan? Ya, alasan yang sebenarnya merugikan kita. Nah, sama dengan kerajaan surga, sama dengan hidup yang kekal. Jangan sampai kita bilang, aduh, aku nanti dijauhin sama temanku kalau aku percaya sama Tuhan. Nanti aku tidak bisa bergaul dengan banyak teman-temanku, nanti aku dijauhin, pokoknya banyak sekali alasan kita yang seharusnya bukanlah menjadi alasan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi siapa nih adik-adik masih maukah mengungkapkan alasan yang membuat adik-adik tidak memiliki hidup yang kekal, tidak bisa masuk surga? Nah, di Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan nih, ada ajakan Tuhan buat kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebahagianya itu kita kalau kita memiliki hidup yang kekal sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bisa masuk surga. Tuhan itu datang menembus dosa kita nih. Dikatakan harusnya kita loh yang dihukum, kita yang harusnya tidak layak, tetapi karena Tuhan sayang sama kita diberikan anugerah hidup yang kekal. Nah, yuk adik-adik, jadi masih mau bikin alasan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Alasan yang merugikan kamu? Tentu tidak ya, melainkan kalau ada orang yang tanya, kamu mau percaya sama Tuhan Yesus? Yes, aku mau hidup yang kekal, aku mau hidup dengan Tuhan Yesus di surga. Siap adik-adik? Siap. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk tidak memilih
alasan yang dapat merugikan kami. Tetapi Tuhan, kami mau memiliki hidup yang kekal. Oleh sebab itu adalah alasan kami percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena kami mau tinggal bersama dengan Tuhan di surga dan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya adik-adik. Sahabat Impact Kids, dadah. Impact Kids.